Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang? Oh, antri. Berarti belum sempat makan dari pagi. Oh, yang canya udah. Sarapannya sudah. Makan siangnya belum. Double dengan makan malam. Tapi jawab salamnya tetap semangat ya. Karena salam itu walaupun hukumnya sunat tapi jawabnya Wajib. jawabnya wajib. Salam itu kan ada 3. Yang satu wajib dijawab, yang kedua nggak perlu dijawab, ketiga dijawab malah ngedeni. Iya, yang kedua nggak perlu dijawab, yang ketiga pun juga nggak butuh jawaban. Yang satu salam hukumnya wajib untuk dijawab. Ya, salam seperti ini. Karena apa? Semuanya masih hidup. Nggak bisa ambekan kabel tadi ini. Berarti kalau ada yang mengucap salam berarti wajib untuk dijawab. Karena isi dari salam itu adalah doa. Maka ketika masih hidup ada yang salam wajib dijawab karena doa. Yang kedua salam tapi nggak perlu dijawab. Kalau dijawab niku malah batal. Salam lewat sholat. Oke. Assalamualaikum. Andini nggak perlu jawab. Waalaikumsalam. Yang ketiga salam dan gak butuh jawaban. Salam ning kuburan.
Karena mungkin yang udah salam nih kuburan kok minta dijawab, berarti jenengan sudah termasuk dalam golongannya yang di dalam kubur. Kalau dijawab kan malah bahaya. Ya coba bayangkan, misalkan jenengan pulang ke Indonesia, habis jalan-jalan keluar, habis itu pulang, gerimis lagi, jalan sendirian, lewat makam, sunahnya kan mengucap salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Terus jenengan butuh jawaban apa enggak? Kalau misalkan dijawab bagaimana? Itu assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba satu kuburan jawab. Maka mumpung kita semuanya ini masih hidup, bisa doa-doa. Salam saya dijawab yang semangat ya. Semangat jawab salam, jawab salam. Ini nggih kabeh kok ngomong Jawa kabeh sih. Tangga kota. Jawa iki kabar. Kepriye kabar iki? Rebus Tegal. Bumen. Kadang iki sing bisa dibacane ngapak ya. Iya keprimen. Alhamdulillah nek kono angkat ketemu karo kancane dewek. Wis padha wae, wis padha mangan dulu. Oh, iki berarti pada kok kabeh. Iya ki pangapunten niku kok ngomong bahasa Jawa ngapa ora bisa. Ya yo cuma lo gatip tok ya titik-titiknya bisa ta. Aduh baik. Moga-moga salamnya karisma dijawab yang semangat. Yang paling keras jawab salam hutangnya lunas. Amin. Lunas kabeh. Amin. Pengen lunas hutangnya? Bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu 'ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum mubin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagimu. Iki dok nyekel iblis ketek. Karena memang sekarang kan musimnya musim media sosial, musimnya musim HP, bikin story, berburu FYP dan lain sebagainya. Monggo silakan pegang HP-nya masing-masing, asalkan mata dan telinga tetap fokus ke pengajian. Oh ini cok, pengajiannya kok embuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada beliau Bapak Suwarno, merupakan dulu pengurus dan ketua POSMI yang lama yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati, dan juga ketua POSMI Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hongkong, penjelanipun Ibu Suyanti. Yaumul Milad, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan Ibu yang saya cintai dan juga saya banggakan. Tidak lupa keluarga besar POSMI Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hongkong yang berkumpul pada kesempatan sore hari ini yang saya cintai dan juga saya banggakan, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah yang insya Allah tansah kebak barokah. Undang Bu Nuris, terima kasih. Masya Allah, selalu eksis di mana-mana beliau ini.
Mudah-mudahan semuanya para pejuang-pejuang syiar di Hong Kong selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan di Allahumma amin. Jamaah saudara-saudaraku semuanya yang ada di Hong Kong, rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita dapat berkumpul ngaji bareng bersama dengan POSMI, Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong. Istiqomah di jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, hidup selalu dalam kebaikan, mati juga dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam oleh Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya, putra-putrinya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semuanya yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita nantinya digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ni hao ma. Wis iso kuwi tok kok. Ni hao ma. Ya Allah, alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Karisma. Dan saya terima kasih banyak kepada keluarga besar POSMI sampun ngundang kembali Karisma ke Hong Kong setelah kalau nggak salah 7-8 tahun yang lalu bulan resmi. Allah alhamdulillah hari ini bisa kembali datang ke Hong Kong. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini Allah meridhoi, menjadikan kita semuanya bersaudara dunia sampai jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini biasanya Karisma kalau ngaji sholawatan dulu ya kan? Tapi sebelum Karisma sholawatan, wis kalian seperti tadi di awal golek dana dhisik. Cari dana di depan, nanti belakangan tinggal full pengajiannya saja. Ngaten nggih? Nggih. Penggalian dana. Saya ajak sedekah amal jariyah. Mau apa tidak? Mau. Kerso nggih? Nggih. Ini penggalian dana kota amal bukan untuk Karisma. Jadi saya di mana-mana ya seperti itu, orang-orang pembagian persenan dan lain sebagainya. Mboten enten. Karena rezekine Karisma mesti diatur dhewe di sepak ya panitia. Bukan, segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penggalian dana pure dari panjenengan semuanya, nanti kembalinya juga kepada jenengan semuanya. Yang penting jenengan podo gelem teko ning pengajian. Karena manfaatnya dari dana ini nanti tetap untuk kemaslahatan umat, untuk kegiatan syiar Islam, untuk pengajian, organisasi, mungkin di Indonesia ada pembangunan masjid, musola atau santunan anak yatim dan lain sebagainya. Yang jelas ini dana dari umat kembali ke umat. Ketika kita hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang banyak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan ya Allah? Kita ya dosa keluarga, tapi alhamdulillah di sini insyaallah bisa tetap bahagia. Amin. Ayem mboten atine? Ayem. Pengen ayem kerep teko nang majelis taklim. Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Pengajian majelis taklim duduk bersama seperti ini semua masalah itu hilang. Amin. Karena kumpul dengan keluarga, kumpul dengan saudara. Anggaplah ini seperti keluarga, menjalin silaturahim, kerukunan yang baik. Insya Allah itu memanjangkan umur dan insya Allah memperbanyak rezeki. Amin. Amin Allahumma Amin. amin ya rabbal alamin. Sedekah jariyah wujud syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah ini wujud syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
dirikanlah sholat dan juga berkorbanlah. Berkorban di sini bukan hanya sekedar Idul Adha. Jadi berkorban ini jangan diartikan oh ya berarti Idul Adha aku kudu korban. Nah, sholatmu bendino korbanmu nang Idul Adha toh. Sholat bendino sedina sewengi ping 5 sedekah nalika Idul Adha toh. Berkorban di sini ya termasuk berkorban tenaga, harta, itu termasuk itu kan Idul Adha yang sedekah amal jariyah. Jadi berkorban itu termasuk berkorban harta, sedekah amal jariyah. Gak perlu ngenteni Idul Adha. Kalau yang namanya Idul Adha ada kemampuan monggo. Idul Adha itu kalau ada kemampuan, kalau bisa dilakukan sekali seumur hidup, monggo sekali seumur hidup. Nek tara mampu nih sekali seumur hidup. Tapi yang belum terlihat, lah aku iseng angel, nggih apa mboten? Nggih, karena kebanyakan orang itu berpikirnya yang namanya Allah menambahkan nikmat. Berarti nek aku ngetokno duit, balik duit ya akeh. Padahal yang namanya wujud kenikmatan itu tidak hanya uang. Kesehatan, kumpul keluarga, gak utang, anak-anak baik, solih-solihah, sekolah gak ada halangan, suami setia. Itu kan juga kenikmatan, betul apa tidak? Ojo sing didulem mau duit, baik, kubur-kubur gak gowo. Mungkin apa mboten? Kalau meyakini insya Allah pasti akan datang yang namanya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Sebabnya apa? Kalau jenengan menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan didapatkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum fal
pengajiannya, nggih? Tadi di season 1 saya menyampaikan hidup di dunia itu pilihan. Ibaratnya kalau gamelan gongso niku, gamelan gongso itu gamelan yang lengkap itu bunyinya ning nong dang gong. Ning nong dang gong. Ning tegese tampanan pikiran kanthi weninging pikir atebing ati. Hatinya hanya harus jernih. Dipikir dengan baik bahwasanya yang kita dapatkan segalanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula dadi menungso ojo kegeden rumangsa. Jangan rumangsa bisa, tapi bisa rumangsani. Isa rumangsa. Siji ning, loro nung. Nung niku dununge perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing apik dilakoni. Nek Gusti Allah ngelarang, ya marilah kita singkirkan. Ning nok ndanggung ning tegese tampanan kanthi weninge pikir. Nok dununge perkara. Jadi nok itu dununge perkara. Di dunia ini perkara baik buruk semuanya sudah jelas. Betul atau tidak? Halal, haram, hak, batil, benar, salah, semuanya sudah jelas. Manusia tinggal pilih, mau jadi orang beriman, mau jadi orang durhaka, kayak ahli surga, kayak ahli neraka, kayak semuanya terserah kepada kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga ia mau merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri. Makanya nengno ndang niku tembung perintah. Ndang. Kalimat perintah ndang tindak. Ndang lakonono. Perkara becik ndang enggal lakonono, perkara ala ndang enggal singki. Baik segera lakukan, buruk segera tinggalkan. Oke, nanti ning nong dan gong niku maksudnya ngegongake sing kuwasa. Nggih menika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Karena tujuan manusia hidup di dunia itu adalah ibadah. Wa fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri niku yakin lan manut karo apa sing dadi perintahku, perintah Allah, mula ingsun bakal paring berkah marang dheweke saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Karena pola tingkahnya sendiri. Maka manusia zaman sekarang itu banyak katanya Islam tapi KTP-nya drop. Mungkin apa buatnya? Sholat gak, medit tanggane kesusahan, ra iso mangan, gak gelem awek. Lisan gak iso njogo, isone mung maido. Buka aib tangga, buka aib kanca, buka aib dulur, ra sadar dhewe aib yo pirang-pirang. Mungkin apa buatnya? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hidup di dunia niku memang tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah
menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Maka dunia ini pilihan. Jangan sampai pernah kita meninggalkan ibadah. Lakon ono perintah, kedono larangan. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sesi pagi tadi saya sampaikan, hidup dunia pilihan. Mau kita menjadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan, atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah. Ini pilihan kita. Atau mau jadi seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah itu kan penghasil madu. Madu baik untuk kesehatan. Yang namanya manusia hidup, kan Nabi dawuh, sebaik-baik orang adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mau sholat berjamaah, diduduk di masjid, itu ngobrol dengan jamaah yang lain. Beliau itu berkata begini, sebentar lagi akan masuk salah satu penghuni surga. Salah satu dari penghuni surga. Semua jamaah ini sudah bisa mereka menerka, pasti sebentar lagi yang datang ini Umar bin Khattab. Gak bisa, pasti salah satu yang datang ini Ali bin Abi Thalib. Gak jauh dari Abu Bakar, Utsman, Umar dan juga Ali. Tapi ternyata siapa yang masuk? Yang masuk adalah orang Badui berkulit hitam. Sandale teklek dikempet nenggone kelek. Pakaiannya biasa, tidak ada kemewahan dalam kehidupannya, dan beliau bukan orang yang terkenal. Masuk ke masjid, kaget. Soalnya Nabi menyampaikan dia adalah salah satu dari penghuni surga. Jamaah yang lain itu bingungan. Istimewanya wong kuwi apa? Dilihat ketika sholat jamaah, dilirik, kayaknya gak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Sampai ada salah satu sahabat yang namanya Abdullah ini penasaran, mengikuti orang Badui itu sampai ke rumahnya. Apa istimewanya orang ini? Wahai orang Badui, mohon tolong saya diizinkan, saya ingin tidur di rumah kamu. Izin turun ke rumah Badui ini 3 hari 3 malam. Dilihat, beliau ini pengen belajar bagaimana caranya menjadi salah satu penghuni surga. Tapi ternyata ketika dilihat gak ada keistimewaannya sama sekali. Rasanya ora tahu ngaji, sholat ya biasa, sunah ya ora, kelambene wiridan ora, masa kok ngomongan mangan. Dilihat oleh Abdullah ini gak ada yang istimewa sama sekali, ibadahnya seperti orang lain. Bahkan Abdullah mengatakan, kau ini kalau kualitas ibadah lebih baik gue gitu lah. Ya. Kemudian Abdullah ini gak ada istimewanya sama sekali, dikatakan Kanjeng Nabi keliru. Sampai akhirnya Abdullah ini bertanya, wahai orang Badui, saya ingin tanya kepadamu, ada apa Abdullah? Apa istimewanya dirimu sampai engkau ini adalah, kata Rasulullah, menjadi salah satu dari penghuni surga? Kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Oh, Badui jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wahai Abdullah, aku sendiri juga bingung apa dengan keistimewaanku. Seperti hanya ibadahku ya biasa-biasa saja seperti yang kau lihat. Wah, Badui ini bingung. Tapi akhirnya dia mengingat satu hal. Wahai Abdullah, saya mengingat kebiasaanku. Ada satu kebiasaan yang aku lakukan, tapi menurutku ya biasa-biasa saja, gak ada yang istimewa. Kebiasaan apa itu, wahai Abdullah? Wahai orang Badui, begini Abdullah, saya itu setiap kali mau menjelang tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dan maafkanlah semua orang yang sudah menyakitiku hari ini. Karena demi Allah, aku sudah memaafkan kesalahan mereka, ya Allah. Allah ridho, maka menjadikan dia menjadi salah satu penghuni surga. Karena mohon maaf, memaafkan kesalahan orang lain itu lebih sulit daripada minta maaf. Mungkin apa mana? Apa mana mutik dan
itu turun ketika jenengan harus merasakan sakit terlebih dahulu. Pahala mengalir deras, kadang-kadang jalan satunya ya, salah satunya melalui kesakitan yang jenengan rasakan. Hamil 9 bulan 10 hari melahirkan tontonan nyawang kapok. Sakit apa mboten? Sakit. Tapi 2 tahun kan meteng neh. Enten sing model ngoten niku? Sing nyekel mic yo. Saya 2020 Januari itu melahirkan anak kedua. Ramadan 2021 keguguran anak yang ketiga. 2022 Ramadan lahir anak ragil. Tadi kan 2020, 2021, 2022. Setahun. Los, tahun petang. Berarti kan dari 2009. Lahiran 2020. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas syaraf min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma اغفرنا بحلالك وحرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang ada di Hongkong yang bekerja ya Allah, berikan kelancaran dan juga kemudahan dan keberkahan ya Allah. Tidak meninggalkan ibadahnya ya Allah. Berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Dzurriyyah yang salih dan juga salihah ya Allah. Yang sakit sembuhkanlah sakitnya ya Allah, hilangkan penyakitnya ya Allah. Berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Yang belum berjodoh, berikan jodoh yang terbaik menurutmu ya Allah, yang bisa membawa kebaikan dunia dan juga jannahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Ada kesalahan dan tutur kata yang saya sampaikan, ada yang mungkin tersinggung dan juga menyakitkan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat berjuang dan tetap semangat para devisa-devisa negara. Insya Allah pekerjaannya jenengan menjadi jihad fisabilillah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku pengen salaman, aku pengen salam saja. Sebentar.